Nah, ini kita berada di pesemaian Dusun Jajang ya. Pesemaian jenisnya tomat ya. Sama cabai ini ya tomatnya ya. Ini cabenya. Nah, cabenya ya. Nah, ini yang sudah ditanam benih. Nah, habis ditanam benih ditutup atasnya supaya suhunya merata panasnya ya. Nah, ini ya. Terus ini sistem kayak kita membuat lontong ya. Plastiknya diisi panjang-panjang gini. Terus bagaimana cara memotongnya? Ternyata motongnya tidak satu-satu. Motongnya ditumpuk jadi satu ya. Nah, coba kita lihat dari bawah sampai ke atas. Terus kita membuat cetakan ini dengan ukuran yang sama, dengan lebar sama, panjang sama. Nah ini ya. Nah ini sudah ditata sama ahlinya. Dengan Mas siapa? Surawi. Mas Surawijaya ya. Ini penyemayan modern Pak. Nah, Ini penemuan dari Ukraina yang perang. nah ini buatnya seperti ini ya. Nah ini ukurannya sama, lebarnya sama, panjangnya Oh, sama. grajine no dhewe iki, Pak. Iki. Nah ini terus kita ya, alat pemotongnya bukan kita menggunakan pisau, bukan kita menggunakan boding atau golok, tapi kita menggunakan gergaji panjang khusus. Gergajinya namanya gergaji apa ini ya? Kok panjang gini ya? Ini buat sendiri Pak itu Pak. Buat sendiri? Ya. Berarti pesan Pak ya? Nggak pesan, buat sendiri. Oh, kalau buat sendiri berarti biayanya berapa Pak kira-kira? Seperti ini. Ini udah bekas Pak. Oh, bekas. Iya, masih bekas. Nah, ini coba kita lihat. Nah, habis itu dipasang Patok. triplek sama penyangga, dipatok supaya tidak roboh. Habis itu di sela-sela di antara cetakan digergaji lagi. Nah, dengan menggunakan pembatas juga kanan kiri ya, di antaranya terus dipotong. Ya. Habis itu dipindah lagi, digergaji di antaranya. Potong lagi ya. Nah, terus dipindah lagi. Wah, di sini harus tajam. Berarti gergajinya juga harus dikikir. Iya Pak. Pakai gerinda Pak. Ya, dikikir menggunakan gerinda. Kalau nggak dikikir ya nggak bisa setajam seperti ini. Supaya ukurannya sama atau pas. Dengan hitungan menit ya, kita sudah bisa memotong ya baby back transplant yang menggunakan sistem seperti kita membuat lontong ya. Kalau kita nggak tahu tekniknya, mungkin kita mikir motongnya satu persatu, terus naruhnya bisa berserakan. Coba bikin penasaran ya bagaimana nanti naruhnya supaya tidak terhambur.
dalam waktu sekejap tertata rapi. Dalam melakukan pemotongan ini dibutuhkan suatu kompetensi yang kehati-hatian, kecermatan juga. Terus meletakkan cetakan juga harus sejajar supaya tidak miring dalam pemotongan. Nah, ini kan sejajar ya, antara sini sama yang. Nah, kalau kita sudah tahu ilmu ini, kita bisa ya usaha budidaya ya bibit sayuran ya, kita supaya nggak beli. Bayangin kalau apa-apa beli, sudah mengeluarkan biaya berapa untuk bibit. Nah, ini contohnya ya Allah. Nah, ini pas. Nah, caranya diambil penyangga lagi ya. Nah, itu caranya. Baru kita letakkan di tempat pesemaian ya. Nah, di sini. Nah, pakai penyangga, habis itu ini ditarik, terus cetakannya langsung diangkat. Posisi rata, rapi, dengan ukuran yang sama. Ya, ini lagi coba kita perhatikan seksama. Yang pertama ditaruh kasih penyangga, bagian bawah ditarik, cetakan bagian atas diambil, terus disejajarkan. Nah, nah mantap sekali. Nah, ini bisa dijadikan sebagai contoh ya untuk para petani yang ada di Indonesia, terutama gimana caranya pemuda-pemuda ya ini bisa budidaya usaha ya bibit sayuran. Nah, coba kita perhatikan dalam waktu berapa menit sudah bisa memotong, sudah bisa menyusun dengan waktu yang sangat cepat. Nah, ya. Sistem pengambilannya pun juga harus hati-hati ya. Nah, yang untuk sebagai penyangga, yang sebagai bagian bawah ini ya terbuat dari jenis plastik paralon. Nah, habis itu langkah selanjutnya dilubangi. Ngelubanginya pun juga dengan cara yang cepat. Posisinya harus center ya. Dengan menggunakan pulpen atau kayu sebesar pensil. Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam ya. Karena kalau terlalu dalam nanti pada saat semai ya atau berkecambah ya itu tumbuhnya agak susah. Nah, ini contohnya ya, contohnya
Satu lubang dikasih satu-satu. Nah, jenis yang kita gunakan ya cabenya ya, ini cabai